Ada banyak hal yang menjadikan kapal selam dianggap paling hebat. Bisa karena ukurannya atau karena teknologinya. Misi utama dari kapal selam serang adalah untuk menghancurkan kapal selam musuh ataupun kapal di permukaan. Dia harus memiliki sonar yang baik untuk mendeteksi kapal selam musuh. Selain itu, tingkat kesenyapan juga sangat dibutuhkan untuk mampu mendekati musuh dan meninggalkan lokasi tanpa terdeteksi. Berikut ini adalah 10 kapal selam penyerang paling mematikan. Yang pertama, kelas Seawolf, Amerika Serikat. Beroperasi pada tahun 1997 dan mampu menyelam dalam kedalaman 487 meter dengan senjata yang dimiliki adalah MK48 torpedo, rudal anti kapal subharpun, dan rudal jelajah Tomahawk. Bisa dikatakan kapal selam serang terbaik di dunia. Seawolf Amerika Serikat adalah senjata perang yang sangat mahal, tetapi sangat canggih. Mereka dirancang dan dibangun untuk mengembalikan keunggulan teknologi Amerika Serikat yang hilang setelah pertengahan 1980-an. Korban utama kapal selam berbahaya ini adalah kapal selam kelas Typhoon dan Aquila. Awalnya ada 12 kapal selam direncanakan untuk dibangun, tetapi saat ini hanya 3 kapal selam yang aktif. Sebagian besar kapal selam rata-rata melakukan perjalanan dengan kecepatan kurang dari 5 knot, tetapi Seawolf dapat melaju dengan kecepatan 20 knot dan tetap bisa menghindari deteksi. Yang kedua ada kelas Virginia, Amerika Serikat. Kelas Virginia beroperasi pada tahun 2004 dan mampu menyelam lebih dari 250 meter. Senjatanya dilengkapi dengan torpedo MK48, rudal anti kapal subharpun, dan rudal jelajah Tomahawk. Penerus kelas kapal selam Los Angeles, kelas Virginia dirancang sebagai alternatif yang lebih kecil, lebih murah dan lebih serbaguna. Menjadi kebanggaan Angkatan Laut Amerika Serikat, kapal selam kelas ini menggabungkan lapisan anekoik yang baru dirancang, struktur dek terisolasi, dan sistem propulsi baru untuk memberikan ciri akustik yang rendah. Kapal ini dilengkapi dengan 12 tabung peluncuran vertikal untuk rudal jelajah Tomahawk. Mereka juga dilengkapi dengan 4 tabung torpedo 533 mm. Yang ketiga ada kelas Astute, Inggris Raya. Kapal selam kelas Astute beroperasi pada tahun 2010 dengan mampu menyelam lebih dari 150 meter. Kapal selam ini dilengkapi dengan senjata torpedo Spearfish, rudal anti kapal subharpun, dan rudal jelajah Tomahawk. Pertama kali ditugaskan oleh Royal Navy Angkatan Laut Inggris Raya pada tahun 2010. Kapal selam bertenaga nuklir Astute kelas ini dirancang sebagai kapal selam untuk perperangan masa depan. Kapal selam ini diproyeksikan menggantikan kapal kelas Swiftsure yang sudah tua, dilengkapi dengan 6 tabung torpedo 533 mm. Kapal ini dapat menembakkan torpedo Spearfish, rudal anti kapal subharpun, dan rudal jelajah Tomahawk. Kapal selam modern ini menetapkan standar untuk seluruh angkatan laut kerajaan Inggris dalam hal senjata. Yang keempat ada kelas Greeny, Rusia. Beroperasi pada tahun 2013 dengan mampu menyelam sekitar 300 meter dan dilengkapi dengan senjata berbagai torpedo, anti kapal, dan rudal jelajah. Proyek Rusia 885 Yasen atau diberi nama kode Greeny Class oleh NATO adalah kapal selam nuklir terbaru Rusia. Kapal selam utama Severodvinsk telah dipensiunkan pada tahun 1993 karena masalah pendanaan. Proyek kapal selam baru dilanjutkan kembali pada tahun 2013 oleh Angkatan Laut Rusia.
Rusia rupanya memiliki 6 unit kapal selam yang direncanakan untuk konstruksi guna menggantikan kelas Aquila yang sudah berusia tua. Kelas Greeny memiliki 24 tabung peluncuran vertikal untuk rudal jelajah dan 8 tabung torpedo 650 mm untuk rudal dan torpedo anti kapal. Yang kelima ada kapal selam kelas Sierra kedua Rusia. Kapal selam ini beroperasi pada tahun 1992 dengan mampu menyelam sekitar 400 meter. Senjata yang dilengkapi pada kapal selam ini adalah torpedo, rudal anti kapal selam, SSN-15 Starfish atau SSN-16 Stallion, dan rudal jelajah SSN-21 Samson. Kapal selam penerus kelas Alpha Naas seri Sierra kedua ini memiliki 2 lambung titanium yang ringan dan kuat. Kelas Sierra dapat beroperasi pada kedalaman luar biasa. Hal ini telah mengurangi tingkat kebisingan yang terpancar dan meningkatkan ketahanan terhadap kerusakan torpedo. Pada eranya, Uni Soviet memiliki teknologi titanium yang lebih maju daripada Barat. Kapal selam ini membutuhkan lebih sedikit lintasan untuk mencapai pengelasan yang sukses. Konstruksi lambung kapal sangat mahal sehingga tak heran jumlah kapal selam jenis ini jumlahnya sangat sedikit di dunia. Meskipun biaya operasinya tinggi, Angkatan Laut Rusia tetap memelihara kapal selama ini. Dan yang keenam ada kapal selam kelas Los Angeles, Amerika Serikat. Kapal selam ini beroperasi pada tahun 1988 dengan mampu menyelam pada kedalaman 450 meter. Kapal selam ini dilengkapi dengan senjata torpedo MK-48, rudal anti kapal sub Harpoon, dan rudal jelajah serangan darat Tomahawk. Meskipun menua dibandingkan dengan Seawolf dan kelas Virginia, Angkatan Laut Amerika Serikat saat ini mengoperasikan sekitar 40 dari kapal selam ini. Mereka telah terbukti menjadi platform ASW yang sangat bagus. Kelas kapal selam ini memang memiliki susunan senjata yang sangat kuat. Tabung peluncuran vertikal khusus menembakkan rudal Tomahawk seperti alternatif yang lebih baru. Kelas ini juga mampu beroperasi di bawah es. Untuk cuaca dingin, tidak masalah. Yang ketujuh ada kapal selam kelas Aquila, Rusia. Kapal selam ini beroperasi pada tahun 1986 dengan mampu menyelam pada kedalaman sekitar 300 meter. Senjatanya dilengkapi dengan torpedo dan misil. Salah satu kapal selam serang paling populer dan kebanggaan Rusia adalah kelas Aquila yang pertama kali diluncurkan pada akhir tahun 1980-an. Mereka menandai peningkatan drastis pada desain kapal selam Soviet. Mereka jauh lebih tenang dan memiliki sensor yang lebih baik daripada SSN sebelumnya. Kelas Aquila kedua menjadi kapal selam Rusia pertama yang benar-benar lebih tenang daripada kapal serang Amerika Serikat terbaru pada saat itu. Kapal ini memiliki 4 tabung torpedo 650 mm dan 4 tabung 533 mm. Yang kedelapan ada kapal selam kelas Soryu, Jepang. Kapal selam ini beroperasi pada tahun 2009 dan mampu menyelam sekitar 250 meter. Kapal selam ini dilengkapi dengan senjata torpedo tipe 89 dan rudal anti kapal sub Harpoon. Pertama kali ditugaskan pada tahun 2009, kelas Soryu sebenarnya memiliki sistem propulsi bertenaga diesel. Mereka juga menggunakan sistem propulsi independen udara yang memungkinkan mereka tetap terendam dalam waktu lama tanpa muncul ke permukaan untuk mengisi baterai. Ini meningkatkan daya tahan mereka yang terendam hingga berminggu-minggu dari hari ke hari. Kelas Soryu memiliki desain hidrodinamik dan dilengkapi dengan lapisan anechoic. Interiornya juga dilengkapi dengan isolasi suara untuk komponen loader sistemnya. Yang kesembilan ada kelas Ohio, Amerika Serikat.
Beroperasi pada tahun 2006 dengan mampu menyelam pada kedalaman 300 meter. Kapal selam ini dilengkapi dengan senjata torpedo Mk-48 dan rudal jelajah Tomahawk. Awalnya dirancang untuk membawa rudal balistik antar benua yang memungkinkan mereka menyerang dari bawah permukaan air. 4 anak tertua dari kelas Ohio diubah antara 2002 dan 2008 untuk membawa rudal jelajah sebagai gantinya. Ohio, Michigan, Florida, dan Georgia memiliki rudal balistik Trident II diganti dengan rudal jelajah Tomahawk yang lebih kecil. Setiap kapal yang dikonversi sekarang mampu membawa sekitar 154 rudal. Kapal selam ini juga dilengkapi dengan tabung torpedo sepanjang 533 mm. Yang terakhir ada kapal selam kelas Oscar kedua Rusia. Kapal selam ini beroperasi pada tahun 1986 dengan mampu menyelam sekitar 500 meter dan dilengkapi dengan berbagai torpedo dan rudal anti kapal. Rudal jelajah P-700 Granit atau SSN-19 Shipwreck dikenal oleh Rusia sebagai Project 949A Anti. NATO menunjuk kelas ini sebagai Oscar kedua. Oscar kedua adalah kapal selam terbesar ketiga dalam hal perpindahan dan panjang. Panjang kapal selam ini hanya kalah dari kelas Typhoon Soviet dan American Ohio. Dari 19 kapal yang direncanakan, saat ini Rusia hanya memiliki 11 kapal selam jenis ini. Kapal selam besar ini dilengkapi dengan tabung torpedo 600 mm dan 533 mm yang dapat meluncurkan hulu ledak. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?